Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Romi Hernadi dan kita ada di Gua Mau Tahu. Di channel ini gua upload konten apapun yang gue suka. Subscribe kalau kalian suka. Jangan lupa klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Selamat datang di Gue Mau Tahu. Di video sebelumnya gua pernah bahas sejarah asal mula komik dunia. Sekarang kita akan lebih spesifik lagi, yaitu ngebahas asal mula manga atau komik asal Jepang yang menjadi salah satu industri komik terbesar di dunia. Dari hasil riset seadanya dari tim dulu gue pernah ditemukan bahwa sejarah manga sangat erat kaitannya dengan 3 tokoh penting berikut, yaitu pertama yaitu adalah Toba Shoujo, kedua adalah Katsuhika Hokusai, dan yang terakhir adalah Tezuka Osamu. Manga menurut Wikipedia adalah komik atau novel grafis yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang sesuai dengan gaya yang dikembangkan di sana pada akhir abad ke-19, teman-teman. Namun secara harfiah, manga artinya adalah lukisan bebas atau lukisan yang digambarkan semaunya tanpa tujuan. Pada awalnya manga berasal dari Chojo Giga atau gulungan gambar tertua di Jepang, hasil karya dari Toba Shoujo. Toba Shoujo adalah seorang pendeta Buddha pada zaman Heian. Di dalam gulungan gambar itu, Toba Shoujo melukiskan wajah binatang dengan kuas yang menggambarkan raut wajah senang, sedih, dan takut. Lukisan binatang dalam gulungan gambar itu berisi kera, kelinci, katak yang berperilaku seperti manusia. Gulungan ini terdiri dari 4 jilid dengan panjang 30 cm kali 11,5 meter, teman-teman. Toba Shoujo sudah menerapkan teknik menggambar manga, yaitu sound effect yang dilukis dengan garis aksi, seperti suara yang dilukis dengan garis, kemudian adegan berlari kencang ditandai dengan garis tegak lurus yang banyak, teman-teman. Selain itu ada juga pengalihan waktu dan ruang atau yang biasa disebut dengan pacing dengan cara digambarkannya awan dan kabut, teman-teman. Yang kedua yaitu Katsuhika Kusai. Dia seorang pelukis ukiyo-e berkemuka. Ukiyo-e itu termasuk dalam sebuah pop culture yang ada di zaman Edo, teman-teman. Zaman Edo sendiri berlangsung antara tahun 1603 sampai dengan 1867. Ukiyo-e ini sangat digemari oleh rakyat biasa dan merupakan hiburan dalam bentuk lukisan kehidupan sehari-hari, lukisan wajah, binatang, kabuki, sampai yang bersifat pornografi, teman-teman. Mungkin lukisan yang paling kalian kenal itu adalah lukisan ombaknya. Ia menerbitkan sebuah buku bernama Hokusai Manga, yaitu buku pedoman lukisan sketsa. Buku ini berisi 4.000 gambar, teman-teman, sehingga sering disebut sebagai ensiklopedia manga. Jadi gengs, ciri khas dari Hokusai ini atau Hokusai manga ini tidak ada alur cerita ataupun narasi. Setiap gambar bersifat dinamis. Isinya adalah gambar semua makhluk hidup di dunia dalam bentuk kegiatan, bahkan di sana juga menggambarkan rupa dari hantu Jepang dan lain-lain. Ukiyo-e ini akhirnya menjadi salah satu inspirasi lukisan dari negara barat karena ukiyo-e ini menggambarkan perspektif atau jarak dekat sebuah objek, lalu memiliki komposisi yang berani dan gestur yang dinamis pastinya. Tokoh terakhir adalah Tezuka Osamu. Mangaka yang satu ini mungkin udah nggak asing lagi dengan karya populernya, yaitu yang berjudul Astro Boy. Osamu merupakan pelopor manga Jepang modern. Dia adalah seorang komikus, animator, produser animasi, dan ia juga adalah seorang dokter yang diberi gelar doktor. Bagi Osamu, gambar manga modern sangat erat kaitannya dengan teknik menggambar pada Chojo Giga atau gulungan gambar. Karena teknik yang digunakan atau menggambar hal-hal pendukung manga yang ada saat itu sama seperti apa yang ada di Chojo Giga. Tezuka Osamu lahir pada tahun 1928 dan meninggal dunia karena mengidap kanker pada tahun 1989. Osamu sendiri telah mengubah dunia manga. Dia menggunakan jalan cerita yang menarik
dan teknik menggambar yang bermutu tinggi. Pada akhirnya Osamu Tezuka ini diberi julukan The Father of Manga. Bahkan kini Osamu disejajarkan dengan Walt Disney dalam menciptakan tokoh animasi dan menjadi budaya populer di negaranya masing-masing, teman-teman. Osamu Tezuka memberikan banyak inspirasi bagi mangaka-mangaka pada saat itu, seperti Akira Toriyama yang merupakan kreator dari Dragon Ball, dan Akira Toriyama inilah yang menjadi inspirasi gue untuk membuat komik, teman-teman. Nah, itu dia 3 tokoh yang menjadi awal mula berkembangnya manga yang selalu kita baca sampai saat ini. Kalau gue terinspirasi bikin komik karena baca Dragon Ball karya dari Akira Toriyama. Gimana dengan kalian? Suka komik atau terinspirasi bikin komik karena karya siapa? Apakah karya gue? Makasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Mudah-mudahan menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, mohon di like, dan kalau misalnya kalian kurang suka, dislike aja nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.